Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang saya hormati Bapak Tio sebagai dosen pengampu pada mata pelajaran geopolitik, dan yang saya hormati pula rekan-rekan eh, kelas B. Baik, mungkin izin mempersingkat waktu. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perang. Boleh kepada Siti Samroh untuk share screen. Muncul belum? Belum ada Samroh. Bentar. Ada belum? Udah ada, aman. Baik, boleh di next slide. Adapun poin pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian perang, dua, faktor-faktor penyebab perang, tiga, jenis-jenis perang, empat, strategi militer, lima, dampak perang, dan yang terakhir, studi kasus. Eh, Boleh next slide. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perang yang akan dijelaskan oleh Siti Samroh. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian perang. Nah, perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non-fisik yang intens antara negara, pemerintah, atau dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan, pemberontak, dan milisi. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia. Hal ini menunjukkan
menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, tetapi secara umum perang berarti pertentangan. Nah, selanjutnya terdapat pengertian menurut para ahli. Teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Jadi kesimpulannya perang itu adalah konflik bersenjata maupun non-fisik eh, yang melibatkan dua atau lebih negara, kelompok, maupun etnis. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab perang. Nah, secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Dengan melibatkan diri sendiri dan orang lain, baik secara kelompok maupun bukan. Perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Contohnya Perang Dunia yang mengakibatkan hilangnya nyawa beratus-ratus orang di Jepang, dan tentu saja hal ini mengakibatkan kesedihan mendalam dalam diri masyarakat Jepang. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab perang? Yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Ideologi merupakan suatu konsep yang bersistem atau suatu paham tertentu yang dianut oleh seseorang. Dalam skala yang lebih luas, paham tersebut menjadi kepercayaan dalam sebuah bangsa dan akan melawan siapa saja yang menentangnya. Pembantaian Nazi oleh Hitler kepada orang-orang Yahudi dan lainnya juga didukung oleh sebuah ideologi. Menurut Nazi, kaum Arya merupakan kaum kuat dan mulia sehingga boleh membinasakan kaum apa saja. Selain itu, ideologi juga membuat para penganut agama saling serang, misalnya perang salib. Kemudian faktor yang kedua adalah keinginan atau ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Nah, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan ini merupakan aktor penting bagi suatu bangsa yang ingin memperluas pengaruh dan dominasi kekuatannya dalam berbagai bidang. Ini adalah alasan klasik yang muncul pada era prasejarah sampai sekarang, meskipun dengan bidang yang berbeda. Dahulu, wilayah yang dimaksud adalah dalam bentuk teritorial kekuasaan sebuah daerah, sedangkan sekarang berupa wilayah kekuasaan di bidang ekonomi dan semacamnya. Intinya, memperluas daerah kekuasaan ini bersifat teritorial dengan cara melakukan penaklukan-penaklukan terhadap wilayah kekuasaan lain. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu perbedaan kepentingan. Sebab terjadinya perang yang paling sering terjadi adalah adanya perbedaan kepentingan yang dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti kepentingan ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dalam bidang politik misalnya, terjadi perang saudara karena perebutan tahta kekuasaan hingga berlanjut ke keturunan selanjutnya. Kemudian faktor yang terakhir atau keempat, adalah perampasan sumber daya alam, seperti minyak, hasil pertanian, dan lain-lain. Nah, faktor atau sebab terjadinya perang yang keempat ini, sebuah bangsa yang makmur biasanya identik dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Bangsa yang berhasil menggali dan memanfaatkan kekayaan alamnya tersebut dapat membuat bangsanya makmur dan sejahtera. Akan tetapi, ternyata kekayaan alam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak atau bangsa lain untuk merebutnya. Akhirnya banyak peperangan yang timbul karena ingin merampas kekayaan alam yang dimiliki bangsa lain. Seperti yang kita ketahui, dulu penjajahan Belanda ke Indonesia selama berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun adalah salah satu faktor penyebabnya adalah keinginan untuk merampas kekayaan negara lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Samroh atas penjelasannya mengenai faktor dan juga pengertian dari perang.
Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis perang yang akan disampaikan oleh Siti Nurhawati. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Cek-cek Siti Nurhawati apakah ada di room? Ya, suara saya udah terdengar belum? Barusan ada ini. Udah. Oke. Sebelumnya bentar ya izin open dulu ini. Soalnya sinyalnya agak jelek di sini. Sebentar. Eh, Baik. Nah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis perang. Nah, yang pertama ini ada Perang Dunia, di mana Perang Dunia ini adalah suatu perang yang berskala besar dan melibatkan sebagian besar negara dunia yang jangkauannya antara benua sampai persekutuan militer. Perang dunia ini telah menimbulkan banyak kerugian dan perubahan pada era menuju globalisasi. Nah, hingga saat ini telah terjadi 3 perang dunia, yaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Ketiga. Tetapi sejak Perang Dunia Kedua berakhir, tetap saja ada isu-isu bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi. eh, untuk selanjutnya yaitu ada perang ekonomi. Perang ekonomi adalah sebuah perang yang dimana menggunakan strategi ekonomi ataupun cara-cara ekonomi untuk menghancurkan negara musuh melalui kehancuran perekonomiannya, yaitu dilakukan dengan berbagai cara seperti blokade, pencegahan pembelian atau perolehan bahan-bahan strategis, senjata ataupun mesin, serta penyicilan dari kegiatan ekonomi. Nah, berikutnya ada perang politik, di mana perang politik ini adalah perang yang menggunakan cara-cara politik yang bermusuhan untuk memaksa lawan melakukan kehendaknya. Istilah politik ini menggambarkan interaksi yang diperhitungkan antara pemerintah dan halayak sasaran, termasuk pemerintah negara bagian lain, militer, dan ataupun masyarakat umum. Pemerintah menggunakan berbagai teknik untuk memaksa tindakan tertentu, sehingga memperoleh keuntungan relatif atas lawannya. Sifat perang politik yang bersifat korupsi ini menyebabkan melemahnya ataupun hancurnya kemauan politik, sosial atau kemasyarakatan lawan dan memaksakan suatu tindakan yang menguntungkan kepentingan negara. Nah, perang politik ini dapat dikombinasikan dengan kekerasan, tekanan ekonomi, subversi, dan diplomasi. Namun, aspek utamanya adalah penggunaan kata-kata, gambaran, dan ide. Kemudian yang berikutnya ada perang agama. Perang agama ini ataupun perang suci adalah suatu perang yang utamanya disebabkan atau dibenarkan oleh perbedaan dalam agama. Pada zaman modern ini, debat umum atas keberadaan di mana aspek agama, ekonomi, ataupun etnis dari sebuah konflik merupakan hal umum dalam sebuah peperangan perang yang dijabarkan. Kemudian ada perang nuklir. Perang nuklir ini adalah suatu perang di mana senjata nuklir digunakan, dan perang ini hanya berlaku sekali, yaitu pada saat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat terhadap Kekaisaran Jepang yang mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia. Pada masa kini, istilah ini biasanya lebih merujuk kepada konfrontasi di mana kedua pihak berlawanan dilengkapi dengan senjata nuklir. Dibandingkan dengan perang konvensional, perang nuklir ini lebih hebat daya ledaknya dan menghasilkan jumlah kerusakan yang lebih besar. Mungkin itu saja mengenai jenis-jenis perang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebentar ya. Ini azan. Tunggu dulu azan.
Baik, untuk materi selanjutnya terkait strategi militer yang akan disampaikan kembali oleh Siti Nurhawati. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai strategi militer. Boleh di next. Nah, strategi militer ini adalah sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi militer untuk mengejar sasaran-sasaran strategis yang diinginkan. Von Clausewitz menyatakan bahwa strategi militer adalah sebuah tujuan yang ditentukan oleh politik dan perang. Adalah kesinambungan politik dengan cara militer. Nah, strategi militer ini contohnya berupa pembinaan, pengembangan, penggelaran, dan penggunaan seluruh kekuatan serta kemampuan militer untuk mendukung strategi pertahanan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional. Pembinaan dan penggunaan militer ini diarahkan pada keterpaduan tiga angkatan, yakni darat, laut, dan udara, tanpa meninggalkan ciri khas angkatan, baik dalam operasi gabungan maupun operasi angkatan masing-masing. Mungkin itu saja mengenai strategi militer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti yang telah menyampaikan materinya. Boleh di next slide. Tanya-tanyakeun ulama tanyakeun we jadi pulang ngomong ditanyakeun di kamar ini ditanyakeun ke ulama di kali nabi ngan teu balas-balas urang tanggung jawab besok eta mah. Ini mundur lagi satu. Eh, ini mohon maaf ya, error slide-nya. Tunggu dulu teman-teman sebentar. Baik, di sini untuk dampak perang, saya sendiri akan menjelaskannya. Boleh next slide. Dampak positif dari adanya perang. Yang pertama, inovasi teknologi. Jadi untuk dampak dari perang ini, meskipun perang seringkali dihubungkan dengan penderitaan dan kehancuran, tapi di sini ada beberapa dampak positif yang kadang-kadang muncul sebagai hasil dari konflik bersenjata. Tapi perlu eh, kita ingat bahwasanya dampak positif ini seringkali relatif dan terkadang kontroversial. Beberapa dampak positif yang muncul dari perang, yang pertama ada inovasi teknologi, yang dimana
inovasi teknologi ini, kadang perang sering menjadi pendorong inovasi teknologi. Banyak penemuan signifikan dalam bidang kedokteran, kemudian transportasi dan komunikasi berasal dari kebutuhan militer selama periode perang. Yang kedua yaitu peningkatan kebersatuan nasional. Perang kadang-kadang dapat mempersatukan masyarakat di bawah satu tujuan bersama, membangkitkan semangat patriotisme dan juga memperkuat solidaritas sosial. Selanjutnya, ada pembangunan infrastruktur. Meskipun seringkali akibat dari rekonstruksi pasca perang, perang telah menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi dan kualitas hidup setelah konflik berakhir. Yang keempat yaitu perubahan sosial. Perang kadang-kadang memicu perubahan sosial yang mendalam. Contohnya, perang perempuan dalam tenaga kerja dapat berkembang selama periode perang ketika banyak pria dipanggil untuk bertugas di medan perang. Dan yang terakhir adalah peningkatan keterampilan dan keahlian. Partisipasi dalam perang sering memaksa individu untuk belajar keterampilan baru ataupun meningkatkan keahlian mereka yang dapat membawa manfaat jangka panjang dalam karir ataupun kehidupan pribadi. Namun penting untuk dicatat bahwasanya dampak-dampak ini sering disertai dengan banyak korban dari manusia, kemudian sosial dan juga ekonomi yang besar. Selain itu, dampak positif ini tidak selalu terjamin atau sebanding dengan penderitaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh perang. Idealnya, upaya-upaya untuk harus diarahkan pada mencegah konflik dan juga menemukan solusi damai untuk menyelesaikan ketegangan internasional ini ataupun perang. Boleh di next slide. Ini selanjutnya ada dampak negatif dari adanya perang. Yang pertama ada korban jiwa dan juga cedera. Salah satu dampak yang paling tragis dari perang itu adalah kehilangan nyawa manusia dan juga cedera yang serius, baik prajurit maupun warga sipil dapat menjadi korban, menyebabkan penderitaan yang besar dan meninggalkan luka emosional yang mendalam pada keluarga dan juga komunitas. Yang kedua yaitu hancurnya infrastruktur. Perang seringkali mengakibatkan penghancuran infrastruktur vital seperti rumah sakit, kemudian sekolah, jembatan, dan juga jalan raya. Ini dapat mengganggu pasokan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, perang juga dapat memperburuk kondisi hidup dan juga menyebabkan penderitaan yang tidak terbayangkan bagi populasi yang terkena dampak. Untuk yang terakhir, yaitu trauma psikologis. Baik dari para prajurit perangnya, misalnya yang ikut bertempur dalam medan perang, ataupun warga sipil yang terkena dampak langsung dari konflik, perang juga dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Biasanya kan kayak gangguan stres pasca trauma, depresi, atau bahkan kecemasan. Dampak negatif ini menciptakan beban berkepanjangan bagi masyarakat yang terkena dampak dan seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang yang luas, termasuk dengan penghambatan pembangunan ekonomi dan juga sosial, serta menghalangi upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Selain itu, upaya-upaya pencegahan perang dan penyelesaian konflik secara damai sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif yang merusak ini. Boleh next slide. Selain ada dampak positif dan negatif dari adanya perang, di sini juga ada dampak positif dari tidak adanya perang. Yang pertama, tidak adanya korban jiwa. Tidak ada korban jiwa pada perang ini. Kayak misalkan Perang Dunia Kedua, menurut situs The National WWII ataupun Museum Perang tersebut mengakibatkan 15 juta kematian akibat prajurit dan sekitar 45 juta kematian warga sipil. Jumlah tersebut bukan angka yang sedikit, apalagi mengingat banyak perang selain Perang Dunia Kedua yang terjadi, sehingga dampak tidak adanya perang dunia ini adalah tidak adanya korban jiwa. Yang kedua, berkurangnya eh, perbudakan perang. Berkurangnya perbudakan perang ini menimbulkan banyak karena perang ini kan jadi menimbulkan banyak perbudakan. Tahanan perang dan juga warga sipil seringkali terjerat dalam perbudakan dalam perang, yang dimana mereka bekerja untuk
bekerja dengan sukarela untuk membantu peperangan. Yang selanjutnya itu berkurangnya penderitaan rakyat. Kemudian ada perdamaian dunia dan yang terakhir meningkatkan anggaran dana untuk kesejahteraan. Boleh, next slide. Yang terakhir ada dampak negatif dari tidak adanya perang. Selain memberikan dampak positif, tidak adanya perang juga memberikan dampak negatif seperti tidak adanya perkembangan teknologi. Di satu sisi, perang yang terjadi mendorong adanya penemuan teknologi-teknologi terbaru seperti yang dikutip dari American Chemical Society. Akibat dari Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan antibiotik dalam skala besar. Manfaat antibiotik ini dapat dirasakan secara luas dan menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu, Perang Dunia Kedua juga mengembangkan teknologi bernama komputer. Perkembangan komputer dimulai untuk kebutuhan militer, sehingga sampai sekarang. Perang Dunia juga mendorong adanya penemuan transfusi darah, senjata, transportasi, dan juga prosedur operasi plastik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Boleh di next slide. Untuk yang terakhir yaitu materi studi kasus yang akan dijelaskan oleh Uga. Waktu dan layar saya persilahkan. Maaf, ini waktunya limit di link baru aja ya. Oke, siap. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan terkait studi kasus materi tentang perang. Baik teman-teman, sebelumnya bicara terkait peperangan, untuk kita sudah banyak sekali mendengar atau membaca sejarah terkait banyak sekali peperangan telah terjadi di muka bumi ini, termasuk kita sebagai bangsa Indonesia eh, sebagai salah satu negara jajahan di mana pasti di saat itu terjadi peperangan gitu ya antara penjajah dan bangsa kita sendiri gitu. Nah, untuk peperangan sendiri itu kalau secara politik dalam suatu negara itu ada perang internal dan eksternal gitu antar negara. Di Indonesia sendiri kalau kita bisa ambil contoh ada peperangan antara masyarakat Papua ya, oknum-oknum yang ingin memerdekakan Papua, hmm, maka terjadi peperangan itu antara eh, TNI sebagai eh, pasukan paling depan gitu untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu peperangan yang terjadi di dalam internal. Nah, di sini studi kasus yang diangkat dalam pematerian kali ini pada kesempatan ini yaitu adalah konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel gitu sebagai peperangan eksternal atau peperangan yang terjadi antar negara. Eh, kita ulas sedikit terkait sejarah konflik antara Palestina dengan Israel yang bermula dari awal abad ke-20 ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah Palestina itu diambil oleh Inggris gitu, dikuasai oleh negara Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 1917, Deklarasi Balfour mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Jadi pada tahun 1917 itu ketika wilayah Palestina diduduki oleh Inggris, ada deklarasi Balfour yang mendorong masyarakat Yahudi untuk masuk ke wilayah Palestina saat itu. Nah, karena ada tadi deklarasi tersebut, ini mendorong bangsa Yahudi yang berada di berbagai wilayah itu datang ke tanah Palestina. Nah, selama periode ini, imigrasi Yahudi meningkat dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Arab Palestina itu mulai tumbuh gitu. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Ketika Perang Dunia Kedua, PBB ikut memegang mandat gitu atas tanah Palestina. Nah, kemudian PBB ini membagi wilayah tersebut menjadi dua negara.
Satu untuk bangsa Arab Palestina dan satunya untuk bangsa Yahudi. Nah, pembagian tersebut itu diadopsi sebagai resolusi PBB nomor 181 pada tahun 1947. Namun resolusi ini oleh bangsa Arab Palestina eh, ditolak gitu, sehingga perang terjadinya eh, memicu perang antara bangsa Arab Palestina khususnya mungkin dan Israel gitu, atau bangsa Yahudi. Dan ini perang pertama terjadi pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel. Akhirnya eh, terbentuklah negara Israel dan mengakibatkan banyak masyarakat Arab Palestina saat itu harus mengungsi gitu karena kalah dalam perang. Kemudian Israel menguasai wilayah yang dicaplok selama peperangan dengan negara-negara Arab seperti tepi barat daerah Palestina, kemudian jalur Gaza dan bagian dari eh, Yerusalem Timur. Nah, ini menyebabkan konflik berkepanjangan tentang pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Ratusan ribu masyarakat Palestina terpaksa menjadi pengungsi yang sekarang tinggal di berbagai negara dan bahkan harus berada di kamp pengungsian. Sementara 2 juta orang rakyat Palestina dikurung dalam penjara terbuka di jalur Gaza dan West Bank. Akses mereka terhadap sandang pangan dan pendidikan dibatasi. Seperti sampai saat ini gitu, yang kita ketahui bahwa di jalur Gaza itu dibangun tembok yang disebut sebagai penjara terbuka. Nah, kemudian next terkait konflik ini tentu sudah sejak lama banyak lembaga-lembaga bahkan negara-negara tetangganya yang sudah berusahakan untuk adanya perdamaian gitu ya, menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel ini. Salah satunya ada Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Kemudian ada perundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan tetapi akhirnya gagal. Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional juga telah mencoba berperan gitu sebagai mediator dalam konflik ini. Amerika Serikat seperti Amerika Serikat, kemudian PBB dan Uni Eropa juga sudah pernah mencoba untuk mencari jalan untuk mendamaikan konflik antara Palestina dan Israel. Bahkan eh, negara kita sendiri gitu ya. Negara kita sebagai sudah lama gitu sebagai negara yang sangat menentang apa ya eh, penjajahan di muka bumi gitu. Makanya sejak dulu Indonesia juga telah konsisten mengutuk penduduk Israel atas wilayah Palestina, termasuk tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem Timur, serta pembangunan pemukiman Israel. Makanya beberapa eh, konferensi gitu yang membahas isu-isu terkait Palestina dan Israel itu dilakukan ya di Indonesia seperti KTT OKI itu pernah diselenggarakan di Indonesia gitu. Nah, pandangan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel itu mencerminkan dukungan yang kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang mendukung yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu juga Indonesia telah berperan sebagai mediator, sorry, dan pendukung perdamaian dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Pada dasarnya, studi kasus ini diangkat sebagai bentuk kita untuk bisa eh, mengetahui lebih dalam gitu terkait peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Karena eh, beberapa waktu ke belakang masih sangat hangat diperbincangkan antara Palestina dan Israel ini gitu. Bahkan sampai sekarang pun kedua negara tersebut belum menemukan jalan untuk berdamai. Mungkin masih banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita terima terkait peperangan Israel dan Palestina dan berbagai macam sumber yang kita dapatkan.
Mungkin teman-teman bisa cari lebih lanjutnya dari berbagai sumber lain. Dan itu yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus peperangan yang kami angkat, yaitu terkait peperangan Palestina dan Israel. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ini boleh setiap kelompoknya yang ingin bertanya, silahkan bisa jadi di kolom chat. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Baik, terkait materi yang disampaikan oleh kelompok ini itu tentang perang. Saya ada pertanyaan. Eh, saya pernah menonton satu film ya, Naruto itu, tapi saya bukan wibu. Nah, beberapa karakter tersebut pernah menyebutkan bahwasanya perang itu bertujuan untuk menciptakan suatu kedamaian dan setiap manusia itu tidak akan pernah memahami satu sama lainnya jika tidak mengalami kejadian yang sama. Nah, apakah di dunia nyata hal tersebut bisa terjadi? Karena mengingat setiap negara hari ini sudah berlomba-lomba dalam meningkatkan kesenjataan dan juga kekuatan militernya. Dan tadi pun dalam satu kasus sudah disampaikan oleh Mas Uga ya terkait konflik Israel dan Palestina, yang mana pada faktanya sebenarnya bukan perang militer antara tentara Israel dan juga Palestina, tapi lebih ke pembantaian oleh kaum-kaum Zionis laknatullah Israel kepada warga sipil Palestina. Nah, apakah hal tersebut bisa terrealisasi dalam kehidupan nyata ataupun tidak? Terima kasih. Baik, ditampung dulu ya pertanyaannya. Baik, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Restu Amanda. Di studi kasus dijelaskan bahwa PBB yang membagikan wilayah tersebut menjadi Palestina dan Israel, yang dimana awalnya wilayah tersebut milik Palestina, sehingga Palestina menolak atas pembagian wilayah tersebut, dan terjadilah perang antara kedua negara tersebut. Dalam hal ini yang memicu terjadinya perang adalah PBB atas pembagian wilayah tersebut. Apakah dari PBB ikut andil
dalam menyelesaikan masalah itu dan bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan masalah di kedua negara tersebut. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina itu yang pertama, emang pada dasarnya keterlibatan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel telah dilakukan berawal dari dikeluarkannya berbagai resolusi, yaitu Resolusi Majelis Umum PBB 181 tahun 1947, juga Resolusi 388 pada tahun 1973, Resolusi 1276, kemudian Resolusi 1402, dan Resolusi 2334, dan lain sebagainya. Selain itu juga Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi dalam rangka menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Namun, resolusi Majelis Umum PBB masih tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya memiliki kekuatan moral dan politik saja. Resolusi tidak dapat memberikan sanksi terhadap Israel karena resolusi yang dikeluarkan tidak mengikat ataupun hanya menyatakan keinginan masyarakat internasional. Sehingga dengan begitu, meskipun telah adanya resolusi selama Amerika sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB selalu menggunakan hak veto terus-menerus, maka kebijakan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina tidak efektif dan PBB tidak dapat melakukan upaya apapun. Bagaimana Restu? Apakah bisa dipahami? Siap, Nurbani. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik rekan-rekan, barangkali ada yang mau menjawab, baik dari yang presentasi ataupun eh, dari kelas B yang lainnya. Izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Pak Saipul yang tadi sudah disampaikan terkait bahwasannya perang bertujuan untuk menciptakan kedamaian ya, dan setiap manusia tidak akan pernah mengalami memahami satu sama lainnya jika tidak mengalami penderitaan. Berkaitan hal ini dan pertanyaannya tadi, apakah di dunia nyata hal tersebut bisa terjadi? Berkaitan hal ini menjadi eh, sangat kompleks ya kalau misalkan ditanya apakah hal ini dapat terjadi di dunia nyata ataupun tidak, karena pasti setiap kejadian itu akan berbeda-beda gitu ya dalam eh, kalau misalkan kita lihat sejarah di Indonesia sendiri, terbentuknya bangsa Indonesia karena ada beberapa hal yang membuat masyarakat Indonesia sendiri bersatu gitu, karena sebelumnya terbentuk banyak kerajaan-kerajaan dan memiliki paham-paham yang berbeda. Namun karena mengalami satu peristiwa yang sama yaitu penjajahan, sehingga masyarakat Indonesia sendiri sadar akan pentingnya mempersatukan perbedaan tersebut gitu, sehingga terbentuknya suatu negara. Jadi eh, kalau pernyataannya peperangan bertujuan untuk menciptakan kedamaian itu sendiri kan akan berbeda kasusnya ketika sebuah negara yang sudah sangat sebelumnya sudah apa ya erat gitu ya hubungan budaya-budayanya. Kalau kita lihat kasus di Indonesia seperti itu, sedangkan di berbagai negara lain itu bisa berbeda gitu, karena itu akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di negaranya masing-masing gitu. Itu mungkin terkait jawaban yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman yang lain ingin menambahkan atau dari Fahmi bagaimana?
Ya cukup mungkin Toga. Jadi kesimpulannya mungkin teman yang barusan tadi saya tanyakan itu bersifat kondisional gitu, bagaimana sikap bangsa negara tersebut menyikapi terkait peperangan ataupun apa yang terjadi gitu. Jadi tidak semuanya akan disamar apalah tidak bisa dikatakan akan semua negara bisa dikatakan satu pemahaman seperti itu. Ya, terima kasih, Kak. Ya, seperti itu. Tadi ada yang raise hand, moderator. Boleh tadi Pak Iz ada raise hand ya. Mohon izin moderator, itu pertanyaan dari Hai, apakah sudah ada yang menjawab atau belum? Eh, belum. Boleh membantu menjawab? Boleh silahkan. Oke, ya mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringan saya agak kurang stabil di sini ya. Mohon izin dari rekan-rekan kelompok saya membantu menjawab dari pertanyaan Aina Rami Kolbe terkait apa sih dampak psikologis dari perang terhadap masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalaupun kita melihat dari sisi kesehatan mental ya di sini berarti kaitannya tentu akan sangat berakibat terhadap masyarakat pada khususnya masyarakat sipil lah. Karena secara tidak langsung maupun secara langsung pasti akan mempengaruhi mental ataupun kesehatan mental dari masyarakat tersebut. Secara sekarang dari segi infansi ataupun dari segi pressure terhadap musuh dan musuhnya gitu ya. Biasanya militer lawan militernya dan masyarakat pun pasti terkena akan serangan-serangan tersebut. Dan tentunya itu pasti akan menjadi traumatik tersendiri ya, ataupun kayak bisa dibilangnya stres lah dan lain-lain depresi gitu. Sekarang melihat seperti halnya melihat korban jiwa yang memang setidaknya itu eh, tidak lain dan tidak bukan adalah saudara mereka sendiri, bahkan saudara kandung ataupun saudara seimannya, itu bisa dibilangnya agak sangat menyakitkan gitu, dan tentu pasti akan mempengaruhi akan kesehatan mental ataupun dari sisi psikologisnya. Dan lalu kalaupun kita lihat contoh-contoh yang tadi disinggung juga oleh Fahmi dan jawab oleh Uga ya, terkait perang non teh Palestina dan Israel gitu ya, itu sangat-sangat sangat apa bisa dibilangnya agak traumatik tersendiri pasti untuk masyarakat pada khususnya. Dan saya juga kalau nggak salah pernah baca di sebuah artikel terkait perang Vietnam dulu itu banyak yang memang menderita depresi, stres dan lain-lain karena akibat dari perang tersebut gitu. Jadi ya bisa dibilangnya hal tersebut tuh pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat pada khususnya baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sisi psikologis ataupun kesehatan mental mereka. Itu mungkin barangkali ada tanggapan atau masukan dari yang lainnya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faiz yang telah membantu menjawab pertanyaan dari Indra Kolbi. Baik, barangkali dari rekan yang presentasi pada hari ini ataupun rekan-rekan lainnya yang ingin membantu menjawab, dipersilakan. Izin masuk, moderator. Izin menjawab ya. Untuk tadi pertanyaan Ai, sudah terjawab Ai atau bagaimana? Ada Ai? Ya, sudah cukup. Sudah. Ya, Ya, baik. Terima kasih Ai. Izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari eh, Kang Taufik sebagai perwakilan kelompok satu di room chat ya. Nah, eh, pertanyaannya itu terkait pernyataan Albert Einstein nih, yang menyatakan bahwa di perang keempat nanti akan kembali lagi berperang menggunakan tongkat dan batu katanya. Pertanyaannya adalah
Apakah alasan Albert Einstein mengungkapkan pendapat tersebut? Apakah pendapat Albert Einstein itu masuk akal atau tidak? Seperti itu, Pak Opik ya, pertanyaannya. Dari pendapat Albert Einstein terkait senjata di sini, khususnya nuklir ya. Jadi Albert Einstein itu menyampaikan pendapat tersebut dengan mengacu pada potensi kehancuran total yang dapat disebabkan oleh perang nuklir itu sendiri gitu. Ketika Albert Einstein menciptakan atom, kemudian dia sudah membayangkan gitu betapa berbahayanya gitu senjata nuklir ini ketika digunakan maka akan sangat mempengaruhi eh, kondisi dunia gitu, kehancurannya khususnya. Sehingga Albert Einstein berpikir ke depan, jauh ke depan gitu, ketika manusia sudah mengembangkan persenjataan yang menggunakan nuklir ini itu sendiri gitu. Jadi Albert itu menyadari bahwa pengembangan senjata nuklir memiliki konsekuensi yang sangat serius, yang dapat merusak struktur bahkan lingkungan manusia, bahkan umat manusianya itu sendiri gitu. Nah, pendapat Einstein itu eh, menggambarkan bahwa kemajuan teknologi militer, meskipun manusia terus berupaya menciptakan senjata yang lebih canggih dan mematikan, dampaknya itu bisa saja membuat kita kembali ke masa yang primitif gitu. Jadi bayangan di sini mungkin yang bisa kita masukkan ke dalam logika gitu bahwa Albert Einstein Einstein itu sangat sudah apa ya sudah tahu bahwa nuklir itu sangat berbahaya gitu ketika dikembangkan dan ketika umat manusia sudah memperkuat militernya dengan senjata nuklir itu akan menghancurkan manusia itu sendiri sehingga tadi dikatakan bahwa akan kembali ke masa primitif gitu. Karena menggunakan senjata tersebut bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat luas. Kemudian, nah pendapat Einstein juga memang bisa dianggap masuk akal, terutama jika kita melihat sejarah dan potensi kerusakan dari senjata nuklir. Ia mencoba mengingatkan manusia akan bahaya dari penyalahgunaan teknologi serta pentingnya upaya untuk mencapai perdamaian dan menghindari konflik bersenjata yang dapat mengarah pada kehancuran. Jadi untuk pertanyaan yang disampaikan dari Pak Opik itu alasannya tadi mungkin ya kemudian yang pendapat ini masuk akal atau tidak sebenarnya bisa saja masuk akal gitu karena kondisinya seperti itu. Ketika senjata nuklir digunakan mungkin akan mempengaruhi keberadaan umat manusia dan sehingga kehancurannya sangat fatal dan apa ya manusia akan kembali ke zaman primitif. Bahkan saya pernah dengar juga isu bahwa di kemudian hari akan ada black hole yang menyerap semua energi yang ada di muka bumi sehingga kita tidak bisa menggunakan listrik, tenaga eh, ya tidak ada lagi sumber daya yang dapat membangkitkan tenaga mesin-mesin yang ada gitu ataupun listrik yang sekarang kita rasakan gitu sehingga di kemudian hari kita akan merasakan bagaimana umat manusia hidup di zaman dahulu gitu ketika zaman-zaman Nabi bahkan sepengetahuan saya gitu ya di waktu itu guru saya pernah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pun dan sahabat-sahabatnya pernah menjelaskan atau pernah memberikan kabar kepada umatnya bahwa memang di akhir zaman kita akan kembali lagi ke masa saat itu gitu di mana kita belum bisa mendapatkan listrik menggunakan kendaraan gitu bahkan peperangan pun kita menggunakan ya batu pedang seperti itu mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau dari Pak Opik sendiri ingin menyampaikan pandangannya terkait jawabannya. Terima kasih. Dari Mas Taufik bagaimana jawaban?
Topik ada di room tidak? Cukup, Pak, cukup. Siap. Izin menjawab pertanyaan Kintani. Nah, jadi pertanyaannya itu standar yang biasa digunakan untuk mencegah atau setidaknya meredakan peperangan. Kemudian mengenai boykot, apakah eh, ada dampak signifikan dilakukannya boykot tersebut terhadap konflik yang terjadi? Nah, standar atau cara yang dapat digunakan untuk mencegah maupun meredakan peperangan, yang pertama itu ada diplomasi dan perundingan. Melalui negosiasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian yang kedua, dialog antar budaya. Penting untuk memahami bahwa perbedaan budaya dan agama seringkali menjadi pemicu konflik. Nah, dialog antar budaya ini dapat membangun pemahaman dan toleransi antara masyarakat yang berbeda sehingga mencegah konflik yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif peperangan, kita dapat mendorong masyarakat untuk mencari solusi damai dan menghindari konflik. Kemudian yang keempat, penyebaran informasi positif. Menyebarkan informasi yang akurat dan positif dan dapat mencegah penyebaran propaganda dan mengurangi ketegangan. Yang kelima, bantuan kemanusiaan. Memberikan bantuan kepada korban peperangan adalah cara efektif dalam mengatasi peperangan. Dengan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mereka yang terdampak peperangan, kita dapat mengurangi penderitaan dan memperkuat harapan akan perdamaian. Yang keenam, menghentikan perdagangan senjata atau mengurangi perdagangan senjata. Kemudian yang ketujuh, pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga berperan dalam mengatasi peperangan. Melibatkan perempuan dalam proses perdamaian dapat membawa perspektif yang berbeda dan memperkuat upaya meredakan konflik. Nah, kemudian mengenai boikot, fenomena boikot produk yang pro-Zionis, gerakan ini bertujuan untuk menekan perekonomian Israel. Dalam jangka panjang, aksi boikot telah memberikan dampak tersendiri terhadap Israel. Beberapa perusahaan dan investor berpaling dari Israel dan perusahaan-perusahaan Israel mengalami kesulitan karena aksi boikot ini. Jadi menurut kami, eh, aksi boikot ini berdampak signifikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Samroh yang telah menjawab. Untuk Intani, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup, terima kasih. Baik, untuk saya izin menjawab pertanyaan dari Rohani. Perwakilan dari kelompok 5 berbicara mengenai perang, terdapat perang purba dan perang modern. Perang purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata, sedangkan perang modern dimaknai sebagai perang yang lebih mengarah kepada superioritas teknologi dan industri. Nah, pada perang modern ini, terutama di bidang teknologi, terdapat perang siber. Bagaimana perang siber tersebut dapat memengaruhi dinamika geopolitik global, dan bagaimana geopolitik tersebut dapat memengaruhi kebijakan strategi perang. Untuk perang siber itu kan perangnya konflik di dunia maya gitu. Jadi kayak menggunakan teknologi untuk misalnya untuk merusak di bidang politik, ekonomi, ataupun
militer. Nah, biasanya cakupan dari perang siber ini biasanya untuk mencuri data, kemudian pengacuan infrastruktur komputer, ataupun kampanye propaganda online. Adapun terkait dengan eh, untuk strategi perangnya mungkin ya bisa dengan negara-negara dapat meningkatkan investasi dalam pertahanan siber. Kemudian memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman siber atau bahkan mengembangkan doktrin perang siber untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Mungkin sekian, Denokani, apakah bisa dipahami? Baik. Izin menjawab pertanyaan Tatin mengenai Perang Baratayuda. Apakah perang itu adalah bisa dikatakan pembersihan massa dan orang pada masa itu harus menjadi korban? Dan apakah perang dalam perang ini adanya sebuah konspirasi untuk menguasai wilayah Arya? Nah, Baratayuda atau yang dikenal juga sebagai Perang Kurukshetra adalah perang besar antara dua kubu keturunan Barata, yaitu Pandawa dan Kurawa. Meskipun perang ini memiliki konflik dan intrik politik yang kompleks, tidak dapat disimpulkan bahwa ini adalah pembersihan massa. Perang Baratayuda lebih merupakan konsekuensi dari ketidaksetaraan dan ambisi kekuasaan antara dua orang keluarga. Konspirasi dan persaingan memainkan peran penting dalam eskalasi konflik ini, namun tidak dapat disederhanakan menjadi pembersihan massa semata. Jadi perang ini lebih merupakan hasil dari ketidaksetaraan, ambisi, dan konflik antara keluarga keturunan Barata daripada pembersihan massa. Bagaimana, Tatin? Sudah bisa dimengerti, Samroh. Terima kasih jawabannya. Sami-sami.